Wilayah Indonesia sekitar 80% merupakan pedesaan dan 20%-nya perkotaan. Maka sudah sewajarnya pembangunan desa menjadi poros utama pada pembangunan di negeri ini. Namun, ironisnya dalam proses pembangunan yang sering terjadi, justru desa lebih banyak kehilangan kendali atas modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja produktif. Desa masih saja belum beranjak dari profil lama yang kurang berkembang dan miskin. Bahkan dalam kurun waktu 25 tahun, jumlah penduduk desa di seluruh negeri ini telah menyusut sebanyak 10%, dari 54,1% menjadi 51,2%, lalu 47,7%, dan kini bersisa 44,3%. Fenomena ini tidak bisa kita hindari bahwa semakin tinggi tingkat migrasi penduduk pedesaan ke perkotaan khususnya pemuda. Berdasarkan statistik ketenagakerjaan sektor pertanian 2018, bahwa tenaga kerja yang bermigrasi ke kota sebagian besar adalah pemuda, di mana 84,5%-nya belum pernah terlibat di sektor pertanian. Kenyataan bahwa pemuda desa lebih banyak memilih meninggalkan desanya menandakan bahwa kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan untuk menghidupi mereka. Hal ini akan menambah permasalahan baru, yaitu berkurangnya regenerasi petani. Di sisi lain, potensi-potensi desa sangat berlimpah. Pemanfaatan lahan pertanian dan hasil komoditasnya belum optimal. Padahal Indonesia, khususnya di pedesaan, memiliki banyak pilihan tanaman atau komoditas yang bisa dimanfaatkan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara biodiversitas terestrial tertinggi kedua di dunia. Terdapat 800 jenis tumbuhan pangan, di antaranya 72 jenis tanaman sumber karbohidrat, 75 jenis tanaman sumber lemak atau minyak, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, 110 jenis rempah-rempah, dan 40 jenis bahan minuman. Permasalahan kompleks tersebut umumnya dialami oleh semua desa, mengingat kondisi desa berdasarkan BPS tahun 2018 yang terkategorikan desa mandiri masih sebesar 7,43%, sedangkan desa berkembang 73,40% dan 19,17%-nya adalah desa tertinggal. Tentunya hal itu juga terjadi di Desa Gucialit yang terletak di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Gucialit merupakan desa wisata dengan kondisi demografis di kaki Gunung Semeru, yang 57,8%-nya adalah area tanah kering, di mana didominasi oleh perkebunan teh dan perkebunan rakyat berupa kopi dan rempah-rempah. Gucialit merupakan daerah agraris, di mana mata pencaharian mayoritas sebagai petani. Tercatat 85,60% dari total pekerja yang ada adalah buruh tani dan petani. BPS 2018 mencatat penduduk Gucialit didominasi oleh pemuda dengan umur 25 hingga 29 tahun sebanyak 2.339 jiwa dan umur 14 sampai 19 tahun sebanyak 2.332 jiwa. Keberadaan pemuda menjadi penting dalam pengembangan desa. Pemuda harus mengenali potensi-potensi yang dimiliki desanya dan memaksimalkannya menjadi suatu inovasi. Peran pemuda dapat menghidupkan industri di desa sehingga desa menjadi produktif. Bisnis berbasis pertanian dapat menjadi solusi yang tepat untuk meminimalisir urbanisasi di desa. Dengan begitu, dapat meningkatkan regenerasi petani dan perekonomian desa. Potensi lokal yang dimiliki Desa Gucialit sangat berlimpah. Salah duanya bahan-bahan pangan lokal yang terkenal yaitu kebun kopi dan pohon aren. Dengan status Desa Gucialit sebagai desa wisata menjadi pendorong untuk masyarakat, terutama pemuda desa, menciptakan bisnis berkelanjutan yang tidak merusak kebudayaan dan ekosistem desa. Oleh karena itu, Gucialit Merge hadir untuk membangun sistem yang mandiri, sebagai bisnis sosial yang bergerak di bidang kearifan lokal, mendedikasikan diri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui cara bermitra dengan petani. Tingginya potensi permintaan pasar kopi dan melimpahnya kebun kopi di Gucialit menjadi awal lahirnya Gucialit Merge, kemudian merambah ke komoditas lain yaitu gula aren organik.
Dalam pengembangannya, Guchalit Merch akan menjadi wadah untuk inovasi-inovasi pemuda, khususnya produk berbasis pertanian. Selain mengumpulkan laba, terdapat upaya transfer pengetahuan sehingga petani semakin kompeten dan dapat mempertemukan antara petani dengan permintaan konsumen secara langsung. Dengan hal tersebut, mendorong masyarakat desa untuk tetap mengolah lahan pertaniannya dan pemuda desa dapat ikut andil dalam proses produksi dan memasarkannya. Pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun peran pemuda sangat diperlukan. Pemuda yang memiliki akses pengetahuan lebih banyak memiliki posisi strategis menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah bisnis sosial di bidang pengolahan hasil pertanian dengan melibatkan petani-petani desa. Sebab, menurut Sen, salah satu modal dalam pembangunan adalah kemampuan manusianya. Maka, Guchalit Merch juga berkeyakinan bahwa masyarakat desa yang berkualitas dengan dapat mengenali potensi sekitarnya akan menjadi modal terciptanya suatu desa yang tumbuh berkelanjutan.